Udah Pak. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih bersama Mbak dan Mas Wonosobo. Ini Mbak dulu apa Mas dulu sih penyebutannya? Mas Mbak Wonosobo ya. Dan kita bersama Mas Padma Adi Sanjaya dan Mbak Rizkika Ilmi Gumelardani ya. Duta Wisata 2018 untuk Mbak Kika dan 2017 untuk Mas Padma. Dan untuk tahun ini kabarnya udah dibuka ya Mas ya untuk betul sekali. Ya, ini udah dibuka dari kapan sampai kapan? Oke, kita buka tanggal 7 Januari ya. 7 Januari sampai Januari sampai 4 Maret tahun 2020. Januari, Februari, Maret. Wah, masih lama, lumayan lama ya kan. Jadi untuk Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, ini yang pengen ikutan Mas dan Mbak Wonosobo sudah dibuka pendaftarannya sampai tanggal 4 Maret 2023 ya. Persyaratannya apa aja nih? Monggo Mbak Kika atau Mas Fatma? Untuk persyaratannya sendiri itu seorang pemuda Kabupaten Wonosobo usia 18 sampai 25 tahun dan belum menikah serta bersedia tidak menikah selama menjabat sebagai Mas dan Mbak Wonosobo tahun 2023. Berarti selama kurun waktu 1 tahun itu belum boleh untuk menikah terlebih dahulu gitu. Iya gitu ya. Jadi maksimalnya 25 tahun, minimalnya 17 ya? Iya. Minimalnya 18. Oh 18 ya, Iya. 18 tahun. Dan apalagi kira-kira persyaratannya? Setelah itu tentunya peduli akan kemajuan Kabupaten Wonosobo, memiliki pengetahuan yang luas tentang kepariwisataan, lalu minimal untuk pendidikan minimal SLTA, ya, dan setelah itu mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran atau berkas-berkas pendaftaran seperti foto berbackground atau berlatar belakang putih. Setelah itu juga berdomisili Kabupaten Wonosobo. Berdomisili di Kabupaten Wonosobo ya, karena Mas Mbak Wonosobo jadi harus berdomisili di Kabupaten Wonosobo. Oke, ini kalau misalnya berdomisili di Wonosobo tapi KTP-nya bukan Wonosobo bisa nggak nih Mas? Hal tersebut bisa apabila mungkin teman-teman itu berasal dari kampus di Kabupaten Wonosobo atau sekolah di Wonosobo ya, ya pokoknya berdomisili dan tinggal di Wonosobo. Iya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Mas Fatma, kira-kira apa aja sih syaratnya? Apakah harus mengirimkan biodata tersendiri, itu pasti ada yang spesial gitu loh, misalnya kirim video atau apa gitu, ada? Oke, mungkin aku ingin memberikan salah satu tips trik ya sebelum untuk masuk ke sesi persyaratan dan pendaftaran. Untuk sesi pendaftaran dan persyaratan kita sudah upload di sosial media Mas Mbak Wonosobo. Mas Mbak Wonosobo ya. Mas Mbak Wonosobo. Oke, Mas Mbak Wonosobo. Jadi bisa langsung aja cek IG-nya. Betul gitu sekali. Ya. Instagramnya Mas dan Mbak Wonosobo ya. Atau bisa juga nih nanti lihat di Instagram Citra FM Wonosobo, nanti juga akan ikut untuk mempromosikan gitu ya. Persyaratannya dan sebagainya ya. Ini kan masih dalam waktu yang lama nih Mas. Ini biasanya untuk masyarakat Wonosobo nih apa yang harus dipersiapkan gitu. Oke, tentunya yang harus dipersiapkan adalah persiapan mental. Mental. Itu yang utama karena memang sebelum kita memasuki pemilihan Duta Wisata Wonosobo tentu kita harus siap mental terlebih dahulu. Sudah mulai mengumpulkan portofolio, sudah mulai untuk membranding diri kita. Bagaimana kita dapat mengeksplor diri kita seutuhnya. Dalam arti setiap manusia kan punya keunikan masing-masing. Iya, benar banget ya. Dan kebetulan dengan pemilihan Mas Mbak Wonosobo ini kita juga mencoba untuk sedikit berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi bagaimana pemuda-pemudi saat ini dapat berekspresi sesuai dengan jati diri. Wah, gitu ya, be yourself. Iya, jadi be yourself. sendiri. Betul sekali. Terus percaya diri. Percaya ya kan? diri. Ini biasanya yang dinilai itu ya. Betul. Karena setiap manusia pada akhirnya memiliki keunikan masing-masing, sehingga kami memberikan kesempatan kepada siapapun. Iya. Oke, jadi jangan takut untuk ikut ya. Iya, betul sekali. Jangan takut untuk ikut karena kita tidak ada minimal tinggi, berat juga tidak ada. Berasa Miss Universe. Iya, betul. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya ada ya, tapi kita mencoba untuk melihat sisi beauty itu dari dalam diri. Dari dalam ya. Inner beauty ya. Inner beauty. Beauty and purpose gitu Iya. misalnya.
Tahu banget ya. Beauty pageant ya. Pageant lovers. Pageant lovers. Oke, Sobat Citra, kita ke Mas Fatma lagi dulu aja. Oke. Ini Mas Fatma kan 2017 ya. Ini ada Betul perbedaan sekali. nggak di ketika 2018 atau mungkin 2019 dan kesini? Tentu perbedaannya mungkin di standar dalam pemilihan ya. Standar dalam pemilihan. Kalau di angkatanku tinggi badan, berat badan itu masih ada. Masih ada ya. Kalau di Agu mungkin Kalau di tempat saya waktu itu sepertinya udah nggak ada, nggak ada. Dan 2019 pun udah nggak ada untuk standar minimal tinggi dan berat badannya. Asalkan dia bisa merepresentasikan dirinya, keunikan dirinya. Di situ ketika seseorang ada poin plusnya, pasti dia bisa masuk ke dalam 15 besar finalis. Iya, dan biasanya kalau misalnya udah keluar dari duta wisata tuh pasti ada pengalaman tersendiri yang bisa dibawa ketika di kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Misalnya saya juga jadi bisa public speaking gitu kan, jadi lebih percaya diri gitu ya. Kalau Mas Fatma lebih bisa apa nih sekarang ketika udah jadi duta wisata dan sekarang terjun ke masyarakat? Aku diajarkan untuk berdaya untuk di lingkungan sekitarku, karena duta wisata tuh membuka ruang aku lebih luas untuk diriku secara personal ya, bahwa sebagai manusia kita harus berdaya, dan aku banyak diajarkan di paguyuban Mas Mbak Dan Wonosobo. bisa menerima diri apa adanya gitu nggak Iya sih? betul, Iya, gitu ya. karena kita juga diberi bekal bahwa setiap diri kita itu unik, dan ayo kita tingkatkan keunikan itu untuk menginspirasi orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Betul ya. Jangan menyamakan bahwa semua itu sama Sama, gitu, pasti betul. punya keunikan tersendiri gitu ya. Iya. Kalau Mbak Kika gimana? Ada perbedaan nggak? Maksudnya lebih percaya diri atau sekarang lebih sosialis gitu ya? Sama seperti Mas Riki dan Mas Fatma, tentunya banyak manfaat yang saya dapatkan ketika saya menjadi salah satu orang di paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Ya saya juga tadinya saya tuh tipe orang yang introvert. Jadi setelah ikut paguyuban Mas Mbak Wonosobo, saya lebih pandai untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar seperti itu. Iya. Setelah itu juga tentunya public speaking. Dulu awalnya saya malu-malu sekali gitu. Malu-malu kucing ya. Ketika harus berbicara di depan umum gitu, kayak udah deg-degan duluan atau tremor duluan gitu. Sekarang sudah mulai terlatih untuk Sekarang malu-malunya tapi mau ya. Iya gitu ya Sobat Asyad. Jadi banyak sekali manfaat untuk yang didapatkan ketika bisa masuk selain banyak temen gitu ya. Nanti juga ada pengalaman tersendiri yang itu bisa digunakan untuk kita terjun ke masyarakat ya Mas ya. Betul sekali. Gitu ya. Oke, dan katanya ini tahun ini ada yang spesial. Iya. Mbak Kika nih apa nih? Benar banget. Karena pemilihan tahun ini bukan hanya sekedar pemilihan saja atau menunjuk siapa sih yang akan menjadi Mas dan Mbak Wonosobo 2023, tapi di sini acara pemilihan Mas Mbak Wonosobo ini dalam sebuah rangkaian acara besar. Dengan nama judul rangkaian acaranya adalah Festival Jiwa Muda Berbudaya. Nah, di Festival Jiwa Muda Berbudaya. Jadi harapannya tuh event Festival Jiwa Muda Berbudaya ini bisa menjadi event tahunan di Kabupaten Wonosobo untuk sebagai wadah para pemuda di Kabupaten Wonosobo. Gitu ya. Jadi Iya. tahun ini ada yang spesial gitu ya. Iya. Ini nanti isinya apa aja nih Mbak? Nah, Festival Jiwa Muda Berbudaya ini isinya ada rangkaian acaranya, ada pertama pemilihan Mas dan Mbak Wonosobo tahun 2023, lalu ada Wonosobo Tea Camp Festival. Jadi kita nanti ada tea camp atau camp tentang teh gitu. Oh iya. Yang akan insya Allah diselenggarakan di Bedaka. Terus kita ada Wonosobo Street Art. Jadi itu nanti kita akan ada bazar pameran UMKM, lalu komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Wonosobo seperti itu. Iya. Terus juga akan ada Festival Jiwa Muda Berbudayanya itu sendiri. Jadi di situ akan ada perlombaan-perlombaan. Salah satunya ada Wonosobo Festival Wastra. Betul. Apa itu Wastra? Wastra itu berupa kain tradisional. Oh, kain tradisional. Karena kami melihat bahwa Wonosobo semakin banyak batik-batik, kemudian ada pengembangan domba Wonosobo yang menjadi kain tenun yang begitu indah, sehingga di Festival Jiwa Muda Berbudaya kami berupaya untuk terus serta melibatkan teman-teman UMKM, terutama pembatik, praktisi batik, pencipta batik,
untuk membuat sebuah festival yang kita namain Wonosobo Festival Wastra. Festival Wastra. Betul ya. sekali. Nanti akan ada fashion show. Indah sekali namanya ya. Waduh. Ini juga nanti festival juga bakal indah banget dan tentunya bakal fantastis banget gitu ya. Iya, nanti kan Radio Instagram kan juga ada liputan gitu ya. Kita boleh dong meliput ya kan. Sangat boleh. Ya. Pastinya. Jadi ngomong soal batik dan kain Wonosobo asli ya. Iya. Ini yang dipakai Mas Patman juga asli Wonosobo. Betul. Ini batik asli Wonosobo bermotif wayang, ya, wayang ada gadot kaca. Ini yang membuat adalah batik Perupuk Kalibeber. Perupuk Kalibeber. Wah. By Anggorowati. Wah, ya luar biasa Ini banget. asli Wonosobo. Asli Wonosobo ya. Begitu juga dengan Mbak Kika ya yang dipakai juga ya. Kalau ini bukan. Kalau ini bukan dari Wonosobo ya. Tapi tetap ada batik-batiknya. Jadi kayak apa ya Nusantara lah Nusantara. gitu ya. Jadi untuk sobat kita yang nanti nonton di Instagram Citra FM atau di YouTube-nya Citra FM bisa lihat kain-kain yang dipakai sama Mbak dan Mas Wonosobo itu indah-indah banget dan ini bisa dicontoh untuk generasi muda bahwa batik itu bisa dipakai apa aja gitu ya. Betul sekali. Karena memang awal ide Festival Jiwa Muda Berbudaya dengan tagline Jiwa Muda hari ini, kita ingin melihat sisi pemuda untuk senantiasa mencintai budaya Nusantara. Gitu ya. Jadi walaupun kita bergerak ke arah yang ke depan dengan global modern, tapi kita mencoba untuk mempadu-padankan. Bagaimana kain tradisional Nusantara itu bisa dipadu-padankan dengan pakaian kekinian. Wah. Jadi biar bisa dipakai anak muda juga tanpa meninggalkan apa ya ciri khas Indonesianya. Wah, biasa banget ya. Jadi nggak melulu kalau batik itu ya cuma buat kondangan. Iya betul sekali. Bahkan bisa digunakan untuk sehari-hari. Sehari-hari dan bisa digunakan untuk anak muda juga. Betul sekali. Ya, seperti yang dipakai sama Mbak Kika, sama Mas Patman juga keren banget. Jadi tetap pakai kemeja, tetap pakai baju modern tapi bawahannya tetap ini ya. Iya. Bagus gitu dengan batik gitu ya. Dan sekarang sudah menjadi tren juga di Indonesia. Kalau kita lihat ke Jakarta atau kota-kota besar, Jogja dan sekitarnya, anak-anak muda sudah giat untuk menggunakan kain di kehidupan sehari-hari dalam aktivitas apapun. Iya. Oke, jadi nanti di Duta Wisata 2023 ini juga akan ada festival tersendiri yang dimana itu akan memperkenalkan budaya-budaya asli Wonosobo. Ya, misalnya batik Wonosobo, domba Wonosobo kan juga katanya ada ya. Dan otomatis juga nanti ada karika dan sebagainya gitu. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa banget nih, harus datang ya Mas ya. Harus datang karena kita akan membuat penyelenggaraan yang sangat fantastik. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana kan kemarin juga corona ya kan. Itu kurang gimana gitu ya. Kalau sekarang lebih di up lagi, lebih diperkaya lagi dan kayaknya jadi ajang yang lumayan besar ya untuk Iya, betul sekali. Oke, masih satu sesi lagi, jadi jangan kemana-mana Sobat Asita, makin menarik aja perbincangan kita bersama Mas dan Mbak Wonosobo. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.